Film yang terbilang sukses ini mendapat rating 7,6 yang dibintangi oleh Ansel Elgort. Pada waktu itu, terjadi perampokan di sebuah bank. Para perampok itu adalah Buddy, Darling, dan Griff. Dan seorang yang tak kalah pentingnya, yaitu pengemudinya yang selalu siaga, Baby. Para perampok memasuki bank, sementara Baby mendengarkan lagu di dalam mobil. Beberapa saat kemudian, mereka lari kembali ke mobil. Baby dengan segera tancap gas dan pergi dari sana dengan musik menggelegar di telinganya. Polisi mengejar mobil tersebut ke seluruh kota. Tetapi, Baby dapat meloloskan diri dengan melewati berbagai rintangan. Dia melakukan manuver gila sesuai waktu, mengikuti musik yang dia dengarkan sambil menghindari polisi. Pada saat itu, dia melihat ada 2 mobil merah lainnya yang lewat. Dia kemudian mendapat ide untuk bergabung dengan mereka. Begitu mereka pergi ke bawah jembatan, Baby dapat mengelabui polisi dan melarikan diri. Tetapi, lagi-lagi mereka hampir terjebak di sebuah gang. Dia berhasil membawa mobil ke tempat parkir dan mengambil mobil yang lain yang sudah disiapkan dan kemudian mereka pergi. Tepat saat musik yang dia dengarkan selesai. Sambil mendengarkan musik di iPod-nya, Baby kemudian pergi membeli kopi untuk dirinya dan para perampok lainnya. Bertemulah mereka dengan bos besar, sang pemberi perintah untuk melakukan perampokan, Doc. Di markas, Doc kemudian membagi uang hasil rampokan mereka. Setelah itu, mereka berpisah. Doc mengingatkan Baby bahwa dia masih harus melakukan 1 kali perampokan lagi dan kemudian hutang budinya lunas. Dia harus selalu siap menerima panggilan dari Doc. Baby tinggal bersama seorang pria tunarungu yang lumpuh bernama Joseph. Joseph yang selama ini mengasuh Baby setelah kematian orang tuanya. Ibunya adalah seorang penyanyi, sedangkan ayahnya seorang pecandu alkohol. Ayahnya selalu memukul ibunya, hingga suatu hari mereka bertengkar dalam mobil dan mengakibatkan kecelakaan. Keduanya meninggal, hanya Baby yang selamat. Joseph selalu mengingatkan Baby. Dia tahu bahwa Baby selalu menyimpan uang di bawah papan lantai. Dan itu adalah uang yang didapat dengan cara yang tidak benar. Dan Joseph selalu mengingatkannya untuk berhenti melakukan pekerjaan seperti itu. Tapi Baby berjanji bahwa 1 kali pekerjaan lagi dan dia akan berhenti. Baby kemudian pergi ke sebuah kafe. Dia selalu pergi ke tempat tersebut jika merasa bosan, karena tempat itu merupakan tempat di mana ibunya dulu bekerja. Tiba-tiba, dia melihat seorang pelayan, namanya Deborah. Mereka kemudian berkenalan dan berbincang-bincang. Doc kemudian menelpon Baby untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Dia memperkenalkan Baby ke tim yang baru. Eddie Nonos, JD, dan Bats. Melihat penampilan Baby, Bats meragukan kemampuannya, sehingga dia bertanya kepada Doc, apa alasan dia memilih Baby. Doc menjelaskan bahwa Baby memang seorang yang tidak banyak bicara. Dia memiliki masalah dengan pendengarannya pada waktu kecelakaan mobil bersama orang tuanya. Kecelakaan itu membuatnya menderita tinnitus, sehingga dia selalu mendengarkan musik untuk meredam kebisingan di telinganya. Tapi, dia adalah seorang pembalap handal, sehingga kemampuannya sebagai pengemudi tidak diragukan lagi. Baby bekerja dengan Doc hanya untuk melunasi hutangnya. Baby pernah mencuri mobil Mercy miliknya, dan Doc menganggap dia berhutang padanya. Untuk melunasi hutangnya, dia harus mengikuti perintah Doc
yaitu melakukan perampokan sampai hutangnya lunas. Doug kemudian memberitahu mereka target selanjutnya, yaitu truk berlapis baja di perimeter trust pada pukul 10 pagi. Dia juga menjelaskan tugas masing-masing anggota dan strategi yang akan mereka gunakan. Saat Doug menjelaskan, Bats kesal melihat Baby yang hanya mendengarkan musik. Untuk membuktikan kemampuan Baby, Doug kemudian memintanya menjelaskan kembali apa yang dia dengarkan. Dan ternyata, Baby dapat menjelaskan dengan lengkap seperti yang dijelaskan oleh Doug, sampai Eddie No-Nose dan JD terheran-heran. Tapi, Bats justru tambah kesal dengan Baby. Tim kemudian sudah bersiap-siap di depan perimeter trust. Saatnya JD, Bats, dan Eddie No-Nose beraksi. Baby menunggu di dalam mobil sambil mendengarkan musik. Bats kemudian membunuh salah seorang penjaga. Setelah itu, mereka kembali ke mobil dengan membawa hasil rampokan. Baby kaget melihat penjaga yang ditembak oleh Bats. Karena panik, dia kemudian menabrak mobil seorang marinir. Marinir itu kemudian menembaki mereka, memaksa Baby harus mengemudi ke sebuah dinding untuk bisa keluar. Mereka saling balapan. Marinir terus mengejar mereka di jalan raya dan menyebabkan mobil mereka terjebak di bawah truk. Ketika Bats hendak menembak si marinir, Baby sengaja menghalanginya dengan cara memutarkan kemudi mobil. Mereka kemudian bisa lolos dari kejaran si marinir. Namun, mereka terjebak dalam kemacetan. Mereka meninggalkan mobil dan mencuri mobil yang lain. Bats menodong seorang wanita dengan bayinya di dalam mobil. Tapi, Baby berusaha mengambil bayi tersebut dan memberikannya kembali pada ibunya. Tapi, JD ternyata melakukan kesalahan besar. Dia meninggalkan senapannya di mobil sebelumnya, dan itu membuat Bats sangat marah. Mereka kemudian menuju ke tempat parkir dan pindah ke mobil yang lain. Bats bertanya pada Baby, apakah dia sengaja membuat tembakannya meleset dari si marinir? Dan Baby berkata, tidak. Tapi Bats tahu dia berbohong. Dia kemudian menodongkan senjata ke wajah Baby dan mengingatkannya untuk tidak melibatkan perasaan. Seperti biasa, sambil menunggu pembagian hasil rampokan, Baby membelikan mereka kopi. Ketika dia kembali ke markas, dia melihat kursi Eddie No-Nose kosong. Ternyata Bats telah menembaknya karena menganggapnya suatu ancaman untuk mereka. Doug kemudian meminta Baby membuang mobil berwarna silver karena mereka menyimpan mayat JD di dalamnya dan mengatakan bahwa ini adalah tugasnya yang terakhir. Dia tidak perlu bekerja lagi dengannya karena semua hutangnya telah dianggap lunas. Baby kemudian dengan sangat terpaksa membawa mobil itu ke tempat barang rongsokan. Baby memberikan kabar pada Joseph bahwa pekerjaannya sudah selesai. Joseph kemudian meminta Baby untuk mencari pekerjaan yang lain, yaitu sebagai pengantar pizza. Baby pun mengikuti perkataannya. Ternyata dia senang dengan pekerjaannya yang baru. Dia kemudian mengajak Deborah untuk dinner di sebuah tempat mewah dengan gaji pertamanya sebagai pengantar pizza. Di tempat itu, sialnya mereka bertemu dengan Doug. Dia meminta Baby untuk melakukan perampokan lagi dengannya. Tapi Baby menolaknya. Doug kemudian mengancam Baby dengan kemungkinan melukai Deborah. Baby pun terpaksa menyetujui ajakannya demi keselamatan Deborah. Esok harinya, Doug membawa Baby ke kantor pos tempat dia ingin mengatur pencurian berikutnya. Dia meminta Baby masuk bersama dengan keponakannya, Sam, agar mereka tidak mencurigainya. Ketika sudah berada di dalam kantor pos,
Sam dan Baby mencari tahu keadaan sekitar agar mereka bisa membuat strategi perampokan. Baby kemudian membeli perangko dan berinteraksi dengan Taylor. Doug kemudian mempertemukan kembali Buddy, Darling, Bats, dan Baby. Dia memerintahkan mereka untuk mendapatkan senjata dari pedagang senjata yang dikenal sebagai The Butcher. Dalam perjalanan untuk menemui The Butcher, Bats meminta Baby berhenti di sebuah minimarket untuk membeli sesuatu. Bats kemudian kembali dengan membawa sekotak permen karet curian. Mereka kemudian tiba di gudang untuk menemui The Butcher dan pengawal-pengawalnya. The Butcher menunjukkan kepada mereka berbagai senjata dan senapannya, dan bahkan beberapa granat tangan. Bats memperhatikan huruf APD di salah satu kotak senjata, membuatnya menyadari The Butcher dan anak buahnya adalah polisi. Bats kemudian menembak The Butcher, memaksa semua orang melakukan baku tembak. Mereka kemudian meninggalkan gudang dengan melemparkan granat ke mobil. Dalam perjalanan kembali, Bats tiba-tiba memerintahkan Baby untuk berhenti di sebuah kafe tempat Deborah bekerja karena dia merasa lapar. Baby menolak karena takut akan melukai Deborah, tapi Bats memaksa. Masuklah mereka ke kafe tersebut. Deborah melihat mereka masuk, tetapi memperhatikan bahwa Baby terlihat sangat khawatir. Dia mengambil pesanan mereka tanpa memberitahu yang lain bahwa dia mengenal Baby, dan juga sebaliknya. Saat mereka bersiap untuk pergi, Bats bertanya pada Baby apakah dia mengenal pelayan tersebut. Baby mengatakan tidak. Bats kemudian berdiri dan mengeluarkan senjatanya. Tapi Baby meraih tangannya sebelum dia melakukan sesuatu terhadap Deborah. Mereka kemudian beranjak pergi. Baby membayar tagihan dan memberikan secari kertas pada Deborah yang bertuliskan Road Trip 2 AM. Mereka kembali ke markas. Doc tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang baru saja terjadi, sehingga dia membatalkan rencana perampokan untuk besok hari. Mereka protes. Untuk membela diri, Bats mengatakan kepadanya bahwa The Butcher dan anak buahnya adalah polisi, dan dia berbohong dengan mengatakan bahwa mereka menembak lebih dahulu. Pernyataan itu ikut dibenarkan oleh Buddy dan Darling. Ketika Doc bertanya apakah rencana perampokan besok dilanjutkan atau tidak, sambil menoleh ke Baby, Baby dengan terpaksa mengatakan dilanjutkan. Doc memutuskan bahwa malam itu mereka harus menginap di markas. Pada saat jam 2 pagi, Baby mencoba menyelinap keluar untuk rencana bertemu dengan Deborah, tapi ternyata dia diikuti oleh Buddy dan Bats. Mereka curiga dengannya. Kemudian Bats mengeluarkan dan memutar perekam yang selalu dibawa Baby. Mereka curiga dia adalah polisi yang menyamar. Tapi Baby menjelaskan bahwa dia memang hobi mendengarkan ulang percakapan dan menjadikannya musik atau lagu. Tapi Buddy dan Bats tidak begitu saja percaya dengan perkataannya. Tiba-tiba, Bats mengeluarkan semua kaset Baby yang diambil dari apartemennya. Bats juga membawa serta kursi roda milik Joseph. Doc mempertanyakan Baby tentang kaset itu, tetapi dia membuktikan itu hanya kaset musik yang dibuatnya sendiri. Akhirnya, rencana untuk bertemu dengan Deborah gagal. Keesokan paginya, mereka menuju ke kantor pos untuk memulai aksi perampokan. Darling dan Buddy masuk terlebih dahulu, sedangkan Bats memasuki pintu belakang kantor pos. Saat Baby menunggu di dalam mobil, dia melihat Taylor yang dia temui pada waktu itu. Baby menggelengkan kepalanya untuk memberi pertanda supaya dia tidak masuk ke dalam. Karena curiga,
Taylor itu kembali beberapa saat kemudian beserta seorang security. Dia mengetuk jendela mobil Baby tepat saat Buddy, Darling, dan Bats keluar dari pintu belakang. Bats menembak si security, dan polisi sedang dalam perjalanan karena alarm kantor pos berbunyi. Mereka memerintahkan Baby untuk menjalankan mobil karena sejenak Baby tampak ragu-ragu. Karena panik, Bats mengarahkan senjatanya ke wajah Baby. Baby kemudian menginjak gas dan melaju ke arah truk, sehingga sebuah batang baja mencuat dan tertancap ke dada Bats. Baby, Buddy, dan Darling keluar dari mobil. Kemudian polisi pun datang. Buddy dan Darling menembaki mereka. Mereka bertiga melarikan diri dari kejaran polisi. Baby masuk ke sebuah toko pakaian dan mencoba mengubah penampilannya. Tapi polisi masih mengenalinya dan terus mengejarnya. Dia kemudian mencuri mobil di parkiran mall. Ketika hendak keluar dari parkiran, tidak sengaja dia menabrak mobil Buddy dan Darling. Akhirnya, pasangan itu mencoba melarikan diri dengan Baby. Tetapi polisi sudah mengepung mereka. Darling menembak polisi dan polisi membalas tembakan sehingga Darling mati terbunuh. Buddy menjadi marah dan menembaki polisi saat Baby pergi. Baby kemudian mengambil mobil seorang wanita tua, tetapi dia mengembalikan dompet wanita tersebut. Baby kembali ke apartemennya dan menemukan Joseph tergeletak di lantai tanpa kursi roda. Dia mengambil uang seberapapun yang bisa dia bawa, dan kemudian dia membawa Joseph. Baby meminta maaf kepadanya karena sudah mengecewakannya, dan dia segera membawanya ke panti jompo. Baby kemudian menuju ke kafe tempat Deborah bekerja untuk menjemputnya. Ternyata, Buddy sudah menunggunya di situ dan akan membunuhnya. Tiba-tiba, saat itu seorang polisi memasuki kafe untuk pergi ke toilet. Baby terpaksa menembak Buddy dan melarikan diri bersama Deborah. Kemudian, di perjalanan mereka mencuri mobil dari dua orang pria untuk menemui Doc dan mengambil semua kaset rekaman yang telah diambil darinya. Awalnya, Doc tidak mau memberikan kaset tersebut. Tapi karena melihat dia dan Deborah saling jatuh cinta, akhirnya dia membantu mereka untuk melarikan diri, bahkan memberi mereka uang yang banyak. Sayangnya, ketika mereka akan melarikan diri, di parkiran mereka telah dihadang oleh orang-orang dari The Butcher. Doc tertembak 2 kali, tapi dia berhasil membunuh ketiga pria itu. Buddy kemudian tiba dengan mobil polisi curian. Dia menabrak Doc dan mencoba mengejar Baby dan Deborah. Baby mencoba menembak Buddy, tapi tidak berhasil. Baby dan Buddy saling kejar-kejaran. Kemudian, mereka berdua keluar dari mobil dan Deborah mencoba mengalihkan perhatian Buddy. Baby menabrakkan mobil Buddy ke tepi pagar, membuatnya jatuh beberapa lantai. Ternyata, Buddy masih bisa meloloskan diri. Dia kemudian menembak di sekitar telinga Baby untuk membuatnya menjadi tuli. Deborah mengambil sebuah linggis dan menyerang Buddy, tapi dia balik menyerang Deborah. Pada saat itu juga, Baby mengambil senjata di sampingnya dan menembak kaki Buddy sehingga dia jatuh ke lantai dasar tepat di atas mobil yang terbakar dan kemudian meledak. Di pagi hari, Deborah dan Baby berencana melewati perbatasan. Sayangnya, mereka telah dihadang oleh polisi. Deborah mencoba supaya mereka berdua bisa kabur, tapi Baby memilih untuk menyerah. Baby kemudian diadili karena keterlibatannya dalam beberapa peristiwa perampokan. Kesaksian pun diberikan oleh Deborah, Joseph, teller kantor pos, dan wanita tua yang mobilnya dicuri Baby. Semuanya menganggap Baby sebagai anak baik yang membuat beberapa pilihan buruk dan tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun.
Hakim kemudian memvonis Baby 25 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dalam 5 tahun. Selama berada di penjara, Baby selalu menerima kartu pos dari Deborah, yang kemudian mengetahui bahwa nama asli Baby adalah Miles. 5 tahun kemudian, Baby keluar dari penjara. Dia dan Deborah akhirnya bisa bersatu kembali.